Halo, salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai apa saja yang saya dapatkan dari pertemuan yang telah kami laksanakan dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia pada pertemuan yang pertama pada tanggal 24 Februari 2025. Teman-teman, melalui pertemuan tersebut saya dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama itu adalah pengantar atau pengertian dari sejarah itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari sejarah itu? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Sejarah ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai history, yang berasal dari kata Yunani yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Nah, teman-teman, dalam sejarah itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari sejarah? Tujuan dari sejarah adalah untuk mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua itu untuk mempelajari dan menganalisis apa sih penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengambil pembelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut untuk kehidupan kita di masa kini dan di masa depan. Teman-teman, sejarah juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya itu adalah yang pertama, untuk membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pembelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan yang ketiga, membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Teman-teman, sejarah juga ada beberapa sejarah yang salah satunya kami pelajari yaitu sejarah gereja. Apa sih itu sejarah gereja? Nah, sejarah gereja ini adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen dari zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja ini mencakup berbagai aspek seperti perkembangan doktrin dan teologi Kristen, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi-denominasi Kristen, peran gereja dalam sosial, politik, dan budaya, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen, sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Nah, teman-teman, dalam gereja Katolik di Indonesia ini, sejarahnya itu dimulai sejak abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Ada 4 periode dalam sejarah gereja Indonesia ini, yaitu ada periode awal yang dimana itu dimulai sejak tahun 1511 hingga 1602. Agama Kristen ini pertama kali diperkenalkan oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Ingat, gereja di Indonesia pertama kali dibangun di Maluku pada tahun 1522. Kemudian periode yang kedua itu ada periode VOC dan pemerintahan kolonial. Itu dimulai tahun 1602 hingga 1942. Di sini ada 3 hal yang diambil, yaitu yang pertama peran VOC. Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja yang dibangun di berbagai kota di Indonesia, seperti di Batavia atau yang sekarang disebut sebagai Kota Jakarta dan Kota Semarang. Yang ketiga, misi dan pendidikan. Para misionaris dan pendidik Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Kemudian periode yang ketiga itu periode kemerdekaan, itu dimulai tahun 1942 hingga 1965. Ada 3 hal juga yang dapat diambil, yaitu yang pertama, diingatkan kembali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan akan gereja. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Yang ketiga, peran gereja dalam pembangunan. Gereja-gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan, baik itu pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Dan periode yang keempat itu adalah periode modern yang dimulai tahun 1965 hingga saat ini.
Ada 3 hal yang diambil dari periode modern ini. Yang pertama itu pengembangan gereja. Gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Dan yang ketiga, ada tantangan dan peluang. Gereja di Indonesia mulai menghadapi tantangan dan peluang, baik itu dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah-ubah. Nah, teman-teman, dalam pertemuan kami itu kami juga memiliki pengetahuan baru, yaitu terdapat juga gereja-gereja besar di Indonesia. Ada 4 gereja besar di Indonesia. Yang pertama itu Gereja Katolik Indonesia, yang kedua Gereja Protestan Indonesia atau yang biasa disebut GPI, yang ketiga Gereja Kristen Indonesia atau yang biasa disebut GKI, dan yang keempat Gereja Pentakosta Indonesia atau yang disebut dengan GPDI. Nah, teman-teman, yang terakhir kami pelajari itu adalah mengenai sejarah gereja Indonesia ini. Ada beberapa tokoh penting yang perlu kita ingat dan perlu kita kenang jasa mereka. Pertama adalah Santo Franciscus Xaverius. Dia adalah seorang misionaris Jesuit yang pertama kali memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, Monsignor Albertus Soji Pranata, yaitu dia adalah seorang uskup pertama di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik Indonesia. Dan yang ketiga ada Kardinal Julius Darmatamaja, yaitu Kardinal Indonesia pertama yang memainkan peran penting dalam pengembangan Gereja Katolik di Indonesia. Nah, sekian teman-teman kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan kami pada tanggal 24 Februari 2025 tersebut. Semoga melalui kesimpulan ini teman-teman dapat mendapatkan ilmu baru yang telah kami dapatkan dan dapat teman-teman pahami melalui kesimpulan ini. Sekian dari saya, terima kasih dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Salve, bye-bye.